Saya Maboro atau Koboro Saya. Awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seseorang yang diyakini sebagai leluhur, yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu, yang memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Pada saat ini Koboro Saya atau Saya Maboro adalah sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat tepatnya di Desa Idam Dehe, Kecamatan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat. Sejarah dari Koboro Saya berawalnya menurut dari sumber-sumber cerita ke cerita, dia berasal dari Sula, Kepulauan Senana. Kemudian terdampar pertama, yaitulah di pantai Tokome, di bawah Sultan pertama Ternate, yaitu pada tahun 1257. Ketika di saat itu, ketika dia terdampar di pantai Tokome, maka perintah dari Sultan Ternate untuk dihanyutkan kembali oleh Sultan Ternate melalui bala-bala di atas perintah Sultan, bahwa bayi yang terdampar pertama di Tokome itu perlu dihanyutkan kembali. Saya Maboro sesungguhnya merupakan sebuah nama yang ditetapkan kepada seseorang yang dianggap sebagai orang pintar, atau orang yang memiliki kelebihan kekuatan yang luar biasa. Dan dari hari ke hari, maka terdamparlah di pantai Ubo-Ubo atau pantai Mumunying. Dari situ ada dua bersaudara yang namanya Biskanyima dan Bi Idodo, mereka angkat. Biskanyima itu mengambil dari Kamrorous, ketua adat, dalam sebutannya Mangamior. Jadi mereka berdua angkat. Di waktu itu mereka pakai bahasa Sair. Koboro Saya artinya sekuntum bunga yang dong dapat. Dari situlah yang disebut Koboro Saya tadi semakin berangsur-angsur bertumbuh menjadi anak dan kemudian menjadi dewasa, maka dia diangkat dengan karismanya yang tersendiri sehingga dia dijuluki dengan Kapita Koboro Saya. Dari cerita ke cerita bahwa dia itu banyaknya makan. Jadi dari papa angkat dan saudara angkatnya ini, mereka tidak mampu lagi layani sama dia. Menurut sumber-sumber yang kami terima dari orang tua kami, bahwa dia satu kali makan itu 7 proco. Sedangkan orang Sahu, satu proco itu 100 cupa. Jadi kalau 7 proco berarti satu kali makan 700 cupa. Baru kalau makan pagi itu pisang sanapit 7 pohon. Itu belum dia pisagwer. Sagwernya 7 dabo. Orang tua angkatnya tidak mampu lagi melayani dia karena makannya itu banyak. Jadi mereka berdalih untuk membunuh dia. Bunuh dengan dia cara mengikat rambutnya di tiang-tiang rumah. Di tiang rumah kebong 4 tiang yang ada, dorang ikat dia pe rambu. Baru karena bunuh dengan ini, dengan tokinya hidung dengan batu. Jadi seringkali orang sebut kubur saya, tapi nama aslinya itu Koboro Saya. Dan nama yang lain itu Kimalaha. Kimalaha itu artinya terang menderang menuju kepada kebaikan. Dari cerita masyarakat Desa Idam Dehe yang katanya Saya Maboro atau Koboro Saya memiliki badan yang besar seperti manusia raksasa. Dan seringkali jika membantu membuat kebun hanya menggunakan tangan dan kaki untuk membersihkan bebatuan dan pepohonan. Karena saking kuat dan sakti, dia pernah memanah salah satu kapal yang sekarang menjelma menjadi pulau yang sekarang disebut Pulau Damar. Ya, karena dia manusia yang punya kata seperti raksasa. Dia punya tinggi dan ininya tidak ada sumber-sumber yang menceritakan tentang dia tinggi. Menjadi satu kesulitan bagi kami generasi-generasi yang ada ini karena orang tua-tua dulu itu punya ceritanya. Kalau kita anak-anak datang mencari tahu, dong bilang tak boleh cerita, nanti umur pendek. Akhirnya begini yang tong dapat kesulitan. Jadi cara bikin kebun itu ini mengenai cerita entah itu mitos atau fakta. Tapi secara fakta, tadi kami sudah berembuk, ada saya dan saya punya anggota
Karena faktanya bahwa dia punya lokasi kebun itu yang ada di Rata, yang ada di Damde itu. Di kampung di bawah itu. Ada kebun itu. Kasih bersih dengan main dengan kaki. Pohonnya dicabut. Maka lubang-lubang dari pohon yang dia cabut itu dia hanya tutup dengan kaki. Kalau cerita mengenai Pulau Damar, di saat itu ada satu kapal yang berlayar melalui pantai-pantai ini. Itu menurut cerita bahwa itu karena dia Koboro saya ini dia jubi, jadi dia terdampar. Nah, terdampar dan dia menjelma menjadi batu. Karena kalau entah kita percaya atau tidak, tapi dia anak panah punya bulu itu sampai sekarang. Sebenarnya itu bukan karena di saat itu ada damar yang tumbuh di atas pulau itu, sehingga mereka orang bilang Pulau Damar. Tapi itu sebenarnya nama aslinya Gura Mangufa, atau pulau kecil atau kebun kecil. Konon katanya Koboro Saya atau Saya Maboro berasal dari Kepulauan Sanana di Desa Sula tepatnya. Dan memiliki seorang saudari yang bernama Emma Lamo yang sampai sekarang dijadikan salah satu bandara yang berada di Sanana. Emma Lamo yang ada di Sanana, Nene Lamo. Emma kan nenek, ada saudaranya yang ada di Sula sana, di Sanana. Artinya kita bukti bahwa cerita itu ada bukti. Menandakan bahwa benar-benar dia dari Sanana, kan ada saudara perempuannya di sana. Buktinya ada bandara. Itu kan bukti. Saat ini Koboro Saya dimaknai sebagai kebiasaan ziarah ke kuburan keramat. Hal ini telah menjadi kepercayaan masyarakat, bahkan diyakini menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan ini. Tidak ada ritual khusus belum melaksanakan ziarah. Namun ada hari tertentu yang diyakini oleh masyarakat untuk melakukan ziarah, yakni hari Jumat tepatnya setelah sholat Jumat. Hari ini diyakini dan dianggap baik untuk melakukan permohonan hajat atau berniat untuk sesuatu yang diinginkan terkabul. Koboro Saya juga sebagai simbol penghormatan kepada leluhur mereka. Ketika ini telah diyakini, maka kita tidak bisa memiliki niat yang jahat untuk orang lain.